Audio Jungle. Dibimbingnya langkah kakimu menuju surga Allah. Dipastikannya namamu ada dalam daftar umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Pelajaran terbesar, nyaris terbesar dalam kehidupan saya. Dan Habib Umar mengatakan, bulan Rabiul Awal, bulan paling enak buat kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Beberapa hari lagi masuk. Beberapa hari lagi masuk. Jangan sampai terlewat. Yang nyesel yang masuk Rabiul Awal, masuk Rabiul Tsani, keluar masih di tangga yang sama dalam kedekatannya dengan baginda Nabi. Yang nyesel yang sudah dengerin kajian ini, masuk bulan Rabiul Awal, masuk bulan Rabiul Tsani, keluar dari bulan Rabiul Tsani, dan ia masih berada di luar pintu sebab ia belum juga mengetuk-ngetuk pintu itu. Yang menyesal, masuk Rabiul Awal, keluar Rabiul Awal, masuk Rabiul Tsani, keluar Rabiul Tsani, hatinya masih juga isinya sama, dunia lagi, cinta orang lagi, cinta suami lagi. Tidakkah kamu tertarik untuk mencintai dia yang dari sejak 1400 tahun yang lalu telah mendoakan keselamatan bagimu hingga surga? Tidakkah kamu tertarik untuk jatuh cinta kepada seseorang yang di saat hidupnya di dunia malam-malamnya berisi istighfar untukmu, hingga sekarang di dalam kubur beliau beristighfar bagimu? Wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad terhadap orang mukmin penuh kasih, penuh sayang, penuh kasih dan enggak tegaan. Yuk deketin Nabi Muhammad. Ustazah, ini cinta saya nih kayak belum tumbuh gitu Ustazah. Ya udah yuk tumbuhin, belajar buat tumbuhin. Gimana dah caranya? Satu, pelajarin lebih banyak sejarahnya, dengerin lebih banyak kisah-kisahnya. Dan insya Allah bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani adalah bulan yang enak buat kita dengerin bareng-bareng kisah-kisah dari para daiyah, kisah-kisah dari para penceramah, kisah-kisah dari para ulama-ulama yang menyampaikan tentang apa yang pernah mereka dengar tentang kisahnya baginda Nabi besar Muhammad. Sisanya di waktu yang lain kamu bisa dengarkan. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan, bahkan dari dalam rumahmu sendiri kamu bisa tetap terkoneksi dengan baginda Nabi. Bahkan dari rumahmu sendiri kamu bisa mendengarkan kajian-kajian yang dapat menjadi tangga-tangga mendekatkanmu kepada Nabi, yang dapat menjadi ketukan-ketukan di pintu hatimu mengetuk pintu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk jangan lewatkan kesempatannya, kenali lebih banyak tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara buku yang saya tulis yang ada banyak mengenai baginda Nabi
Ada buku Pilar Cahaya. Coba baca teman-teman. Nih di bulan-bulan sebelum masuk Rabiul Awal atau bahkan di awal-awal Rabiul Awal, baca deh buku itu. Baca. Saya menulisnya dengan sepenuh cinta. Mudah-mudahan dapat meneteskan sedikit cinta di dalam hatimu kepada beliau insyaallah. Melihat Nabi dari cara pandang para sahabat-sahabat mulia Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dari cara pandang Sayyidah Khadijah, dari cara pandang Sayyidina Abu Bakar, dari cara pandang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari cara pandang Sayyidina Zaid bin Haritha sebagai orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku sekalian saya muliakan, pelajari lebih banyak sejarah Nabi Muhammad. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kamu kepengen lebih dekat dengan Nabi Muhammad, banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Siapa yang cinta terhadap sesuatu akan memperbanyak menyebut-nyebutnya. Kita kalau cinta pasti senang cerita tentang dia. Pasti senang cerita tentang dia. Pasti senang sebut-sebut namanya. Kalau cinta bakalan senang sebut namanya. Karenanya, yuk di bulan Rabiul Awal banyakin sebut nama Nabi Muhammad. Banyakin sholawatan kepada Nabi Muhammad. Kita niat dari sekarang. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Misalnya, tiap hari baca sholawat Fatih 100 kali. Misal, selama bulan Rabiul Awal, tiap hari mau baca sholawat yang biasa kita baca tuh sebelum ngaji tadi tuh. Sebelum ngaji tadi kan baca sholawat. Iya. Nah, baca juga tuh tiap hari selama bulan Rabiul Awal, selama bulan Rabiul Tsani. Apa aja sholawat yang kepengen kamu baca. Misalnya tiap hari mau baca kitab sholawat dari Dalailul Khairat. Karyanya Sayyidina Syekh Al-Jazuli. Bagus, silahkan. Kamu mau amalkan bacaan-bacaan salawat apapun aja. Saya maunya salawat Ibrahimiyah misalnya. Salawat yang kayak saya baca di waktu sholat. Boleh, silahkan. Ustazah katanya nggak usah pakai bilangan-bilangan tertentu biar nggak jadi ngamalin bid'ah lah. Gak gitu ceritanya teman-teman. Orang memperbanyak tuh jadi susah. Kamu bisa bilang, udah sama apa belum ya sama kemarin kalau kamu nggak pakai bilangan, betul nggak? Ngitungnya bukan buat apa-apa, cuman biar kamu tahu apakah zikirmu sudah seperti yang kamu rencanakan, sudah seperti yang kamu harapkan gitu. Tiap hari bacanya 300 kali, oh baik. Hari ini baru dapat 250 kan berarti masih kurang 50, kan begitu? Gitu ya, Insya Allah. Hal ketiga yang bisa kamu lakukan selama bulan Rabiul Awal, ittiba' li syariatih. Periksa lagi dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang selama ini kamu bengkalaikan, coba untuk lebih peduli lagi. Kita udah tahu makan jangan pakai tangan kiri. Kita udah tahu makan jangan sambil berdiri apalagi jalan. Kita udah tahu. Tapi berapa banyak di antara kita yang melanggar sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Yuk, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani jadi bulan kita lebih mendekat kepada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki. Masuk kamar mandi kaki, keluarnya kaki. Masuk kamar kaki, keluarnya kaki. Siapa yang lebih peduli hal itu darimu selain dirimu sendiri? Yuk, lebih jagain lagi. Lebih jagain lagi. Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad kayak bangun malam, teman-teman. Kita nggak bisa ibadah malam kayak ibadahnya Nabi Muhammad sekurangnya. Bangun setengah jam sebelum subuh, sholat beberapa rakaat. Di waktu malam dari tahajudmu istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang merupakan bagian dari sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Akhlaknya Nabi belajar buat kita amalkan dalam kehidupan.
cara berbicaranya Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah ngomong kasar, Nabi nggak pernah ngomong kotor. Kita coba amalkan dalam kehidupan, insya. Yang terakhir, kalau kamu kepengen bisa mendekat kepada baginda Nabi Muhammad, hadiri majelis-majelis yang di sana dibacakan, di sana dikumpulkan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan adalah majelis-majelis maulid. Niatkan dari sekarang majelis-majelis maulid untuk kamu bisa hadiri. Banyak banget ustazah majelis maulidnya. Saya nggak bisa hadir semuanya. Sekurangnya majelis maulid yang kamu perlu hadiri adalah: satu, majelis maulid yang diadakan di tempat-tempat yang mulia, seperti makamnya para aulia. Luar Batang, Al-Hawi, Kuitang. Nah itu 3 itu tuh. Sekurangnya 3 itu jangan tinggal. Kemudian lagi yang keduanya, majelis maulid yang diadakan di majelis taklim yang biasa kamu hadiri. Begitu bukan? Kamu biasa hadir di majelis mana? Tuh, kalau majelis taklim tersebut mengadakan maulid, jangan nggak hadir. Kemudian yang ketiga, majelis maulid yang diadakan oleh guru yang kamu belajar darinya. Kamu ngaji selama ini sama siapa? Nah kalau misalnya dia ngadain, beliau mengadakan majelis maulid, hadiri. Bahkan bukan hanya hadir, kalau bisa ikut serta untuk bergabung di dalamnya dengan apapun yang kamu mampu. Begitu, jelas? Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi jangan lupa hadirnya jangan cuman sekedar badan. Hadirnya bawa juga hati, bawa juga cinta, bawa juga adab di dalam majelis-majelis tersebut. Jangan cuman perkara rebutan duduk di barisan paling depan. Jangan cuman sekedar bangga-banggaan bisa jadi panitia dalam majelis-majelis maulid. Buat bisa foto nemtek, dijadikan sebagai status. Apaan itu? Nggak gitu. Apalagi di majelis-majelis maulid cuman rebutan sama bingkisan, apalagi di majelis maulid. Saya mah paling seneng hadirnya di majelis yang itu tuh. Kenapa? Makanan enak-enak lah. Alhamdulillah kebanyakan majelis maulid sekarang sih, terutama yang saya pimpin, nggak lagi nyediain makanan. Bagus dah. Setuju saya. Insya Allah bisa lebih ikhlas menjalaninya insya Allah. Jadi nggak saling lihat-lihatan dia dapat bingkisan apaan. Begitu ya kan? Alhamdulillah. Udah. Kalaupun perlu teman-teman sedikit sekalian silakan bawa air sendiri. Ya kan begitu ya? Kalau perlu ustazah, ya ampun dari malam tuh saya datang, ya bawa sarapan sendiri. Jangan repotin panitia. Enggak ustazah, saya mah nggak ngerepotin panitia. Repotin kalau tengah majelis maulid kamu pingsan. Paling pusing tuh saya ngadepinnya. Ayo bismillah. Jangan datang nggak bawa adab. Ya kan? Nah, salah satu dari adabnya nggak repotin panitia, nggak bikin rusuh majelis, semuanya bawa kabar yang enak, begitu kan ya? Jangan sampai entah apa maksudmu, kamu kemudian malah bawa-bawa. Hati-hati
kalau hadir di majelis maulid Ustazah Halimah hati-hati. Desek-desekan, nanti dorong-dorongan. Kemarin ada pintu yang ayo bawa adab Bu, ayo bawa adab Bu. Sebab saat kamu hadir di majelis maulid, kamu bukan cuman bawa nama kamu, kamu juga bawa nama. Dan bukan hanya bawa nama saya, kamu juga bawa nama guru-guru saya. Kamu juga bawa nama ajaran kita. Kamu juga bawa nama tuh orang Islam tuh. Kalau hadir majelis maulid pada rusuh. Kita nggak mau kayak begitu. Kita nggak mau kayak gitu. Adab, adab. Nggak usah dorong-dorongan. Yang duduk di bawah pohon, akan tetapi hatinya bersambung dengan baginda Nabi, penuh cinta dengan baginda Nabi, bisa jadi dipandang oleh Nabi dengan pandangan penuh cinta lebih banyak daripada yang duduk di depan, akan tetapi hatinya tidak tersambung dengan baginda Nabi Muhammad. Ini majelis maulid, ini majelis para pecinta. Dan cinta itu urusan rasa, rasa itu tempatnya di hati. Maka bawalah hatimu di majelis-majelis kami. Bawalah hatimu di majelis-majelis maulid. Bawalah serta rasa cintamu di dalam majelis-majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Karenanya saya sampaikan di sini sebagai permulaan yang insya Allah mudah-mudahan saya berencana mudah-mudahan dikasih sehat, afiat, panjang umur, fitaatillah. Saya akan mengumumkan ini, niat untuk mengumumkan ini di tiap majelis-majelis maulid. Kalau ada yang mau kamu tinggalkan di majelis-majelis, cukup tinggalkan dosa, jangan tinggalkan sampah. Saya sangat serius. Saya sangat serius. Saya sedih. Saya sedih teman-teman. Majelis maulid habis kelarnya sampah di mana-mana. Sampai menggunung sampahnya. Kamukah itu orangnya? Nabi kita itu nabi yang sangat mencintai kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuk, bawa serta sampahnya. Kamu nggak lihat saya? Saya itu kalau habis selesai majelis, tisu saya bawa pulang. Tisu saya bawa pulang, teman-teman. Nih, saya bawa pulang. Saya masukin ke tas saya. Meskipun saya yakin pasti akan ada yang bersihin. Apalagi kalau kamu ninggalin tisu, menurut kamu mau suruh siapa bersihin? Hah? Ayo belajar. Belajar buat jaga kebersihan di majelis-majelis kita. Kita jaga adab di majelis-majelis kita, zahir dan batin. Hadir yang wangi, hadir yang rapi, jangan ganggu orang dengan aroma yang tidak baik. Dengan aroma kamu belum mandi 2 hari, jangan, ya kan? Sikat gigi, bawa siwak kalau perlu, bersihkan gigimu. Jangan sampai mengganggu orang lain dengan aroma yang kurang enak keluar dari mulutmu itu ataupun dari badanmu itu. Insya Allah. Dah tuh kita siap menjalani hari-hari dalam majelis-majelis maulid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan serahkan mic ini kepada Ustazah Khadijah untuk memimpin pembacaan doa. Dan mohon maaf seperti yang teman